Video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi buat kalian yang kebetulan nonton video ini kebetulan di YouTube, saran saya adalah dibaca dulu artikelnya supaya kalian bisa mengerti dan nggak bingung gitu. Link menuju artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Jadi kalian baca dulu kalau memang kalian nonton video ini di YouTube. Tapi kalau kalian nonton video ini memang lagi baca artikel, terus ke bawah nemu video ini, terus kalian klik play gitu, langsung aja. Ya, oke. Langsung aja yuk kita lihat ke layarnya. Oke, nah cuplikan video yang akan kita tonton itu saya ambil dari YouTube channelnya Oliver Church. Di sini judul videonya adalah Don't learn grammar before you really need it. Don't learn grammar, jangan mempelajari grammar before you really need it. Sebelum kamu memang benar-benar membutuhkannya. Oke, yuk langsung aja kita tonton bagian dia mengucapkan kata-kata roll up your sleeves. Oke. Why exactly Why exactly? is it so bad? Dia aksennya sebenarnya British. Saya nggak bisa aksen British. Saya akan ucapkan dengan aksen saya. Why exactly is it so bad? Mengapa tepatnya? Is it so bad? Is it so bad? Mengapa tepatnya begitu buruk? To learn all this theory first. To learn, untuk mempelajari, all, semuanya, this, ini, theory, this theory, teori ini. Mengapa tepatnya begitu buruk untuk mempelajari semua teori ini? Without playing the piano itself. Without, tanpa, playing, bermain, tanpa memainkan the piano, pianonya itu sendiri gitu loh. Jadi dia bilang mengapa tepatnya, kenapa saya terjemahkan kata per katanya seperti itu. Mengapa tepatnya begitu buruk untuk mempelajari semua teori ini tanpa memainkan pianonya itu sendiri gitu. Oke, kemudian terjemahnya saya rapikan jadi kenapa mempelajari semua teori di awal itu jauh lebih buruk ketimbang langsung bermain piano saja gitu loh. Itu maksudnya gitu. After all, this stuff is important, isn't it? After all itu kalau diterjemahkan after itu setelah, all itu semua. Tapi di sini lihat konteksnya ya, after all padahal after all this stuff is important. Hal-hal ini begitu penting gitu. Isn't it? Jadi dia menyarankan adalah sebelum lu belajar teori, lu main piano aja dulu gitu loh. Sehingga nanti kalian akan tahu gitu cara memainkannya. Karena kalau di musik, kebetulan saya main drum. Buat orang-orang yang belajar musik, dia nggak dengerin musik, dia langsung belajar teorinya, nanti jadinya pusing. Musiknya jadinya terlalu teoritis, terlalu matematis, dan nggak enak didengar gitu loh. Jadi kayak gitu, biasanya seperti itu gitu loh. Jadi saran dia adalah mainin dulu aja, denger, ikutin aja, udah gitu aja dulu. Baru nanti ketika kalian butuh untuk lebih dalam lagi, kalian butuh teorinya, pelajarin gitu. Itu. You do need to learn the theory. You do need to learn the theory. You do need to learn the theory. Ini you do need nih ya, kata di sini you do need to learn the theory. Ini tuh sebenarnya sama dengan you need to learn the theory. Do di sini tuh buat apa sih? Saya kasih huruf besar ya. You do need, itu dia cuma menekankan aja. You do need to learn the theory. Dengan ini artinya sama dengan you need to learn the theory. Kamu butuh untuk mempelajari teorinya. Di sini dia negesin, lu tuh butuh lo gitu loh. Jadi kayak ada kata lo, lu tuh butuh lo untuk mempelajari teori. Kata-kata lu butuh mempelajari teori dengan lu butuh lo mempelajari teori, itu kan kayak nekenin gitu loh, bahwa teori itu penting sebenarnya gitu. Well, there's two reasons. There are two reasons. Ada dua. Well di sini tuh nggak perlu diterjemahin ya.
Ada dua alasannya. There are two reasons, dua reasons alasannya. Firstly, a lot of stuff is best learned by doing. Firstly, yang pertama, a lot of stuff, kebanyakan barang, kebanyakan hal sebenarnya di sini. A lot of stuff is best learned by doing. Banyak hal yang lebih baik dipelajari sambil melakukan gitu. Jadi nggak cuma teori-teori doang gitu. Oke, terus? Not everything is best learned theoretically. Not everything, nggak semuanya itu bagusnya dipelajari secara teori doang gitu. Ada hal-hal yang sebaiknya dipelajari sambil berjalan gitu. Kayak misalnya kita belajar naik sepeda gitu kan. Kalian kalau belajar naik sepeda kan sebaiknya langsung aja gitu loh. Ngelihat orang begitu langsung aja gitu. Nggak, kita belajarin ini saddle, ini terus ini bangku sepedanya. Caranya adalah menaikinnya seperti ini. Terus kita belajar teori-teorinya dulu. Ketika kita masuk langsung nyobain naik sepedanya, tetap aja kita akan jatuh gitu kan. Jadi cara naik sepeda adalah lebih baik dengan kita langsung terjun langsung gitu, langsung lakuin. Di situ nanti kita akan langsung tahu, oh ininya gini, oh ininya nggak perlu teoritis kayak gitu. Nah dia bilang juga bahasa juga berlaku seperti itu. Oke? Sometimes the best way to learn something is to roll up your sleeves. Sometimes, kadang-kadang, the best way, hal terbaik to learn something, untuk mempelajari sesuatu, is to roll off your sleeve, adalah dengan menggulungkan lengan bajumu gitu. Maksudnya di sini menggulungkan lengan bajumu adalah kalau orang menggulungkan lengan baju kalau untuk mau macul nih misalnya. Berarti dia akan berusaha bekerja dengan keras banget kan. Itu maksudnya dari roll up your sleeve. And work it out by yourself. And work it out by yourself. And work it out by yourself. Dan nyari tahu sendiri gitu loh. Work it out by yourself dan benar-benar mencari tahu sendiri gitu loh. Mempelajari sesuatu, oh gini gimana sih? Terus kalian coba terjun, benar-benar bekerja keras, benar-benar usaha banget. Terus kalian cari tahu sendiri, oh ini kayaknya nih gini nih, kayaknya gini gitu loh. Jadi coba-coba sendiri, terus nanti oh ini kayaknya gini, tapi enggak. Tapi terus aja sampai kalian akhirnya tahu gitu. When you do something, ketika kamu melakukan sesuatu, all your different senses, semua senses itu apa ya? Indera kita gitu. Semua panca indera kita lah. come together to create an experience. Come together, datang bersamaan untuk menciptakan sebuah pengalaman gitu. Gitu. Karena saat di sini saya rapikan terjemahnya menjadi karena saat kita melakukan sesuatu, semua panca indera kita itu bekerja dan menghasilkan sebuah pengalaman gitu. And the things that you learn from experience. And things that you learn from experience, dan hal-hal yang mana nih? And things that you learn from experience itu pengalaman. And things that you learn, dan hal-hal yang kamu pelajari dari pengalaman, dan hal-hal yang kamu pelajari melalui pengalaman, langsung dari prakteknya, langsung dari pengalamannya, Are infinitely more powerful than learning those same things. Are infinitely more powerful, sangat lebih biasanya jauh lebih powerful gitu. Biasanya jauh lebih mudah kita ingat dan learning those same thing ketimbang mempelajari hal yang sama from the pages of a book. Dari ketimbang mempelajari hal tersebut dari halaman sebuah buku gitu. Jadi di sini saya rapikan terjemahannya menjadi dan hal-hal yang kita pelajari melalui pengalaman itu biasanya jauh lebih kita ingat dan lebih mempunyai dampak ke kita ketimbang kalau kita belajar dari buku gitu. Kalau kita belajar dari buku teori-teori gitu itu jauh lebih susah ngingetnya. Tapi kalau kita belajar melalui pengalaman itu lebih mudah kita mengingatnya. Jadi di sini roll up your sleeve itu kalau diterjemahkan secara kata per kata artinya menggulung lengan baju gitu. Tapi maksudnya dari situ adalah bekerja keras gitu. Gitu. Nah itu merupakan idiom, sama kan di Indonesia juga. Jangan khawatir, gue ada di belakang lu. Kayak gitu kan.
Kalau kita bilang, lo ada di belakang gue, mana lo nggak ada di belakang gue. Ya bukan artinya, bukan maksudnya arti harfiah seperti itu. Maksudnya gue akan selalu mendukung lo gitu lah, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi kita perlu melihat dulu konteksnya itu idiom. Kalau di bahasa Indonesia kita akan langsung tahu gitu. Oh, jangan khawatir, gue ada di belakang lo. Udah langsung tahu. Oh dia pasti bakalan mendukung gue. Bukan langsung jadi yang mempertanyakan. Jangan khawatir, gue pasti ada di belakang lo. Ada di belakang gue. Mana lu nggak ada di belakang gue, lu ada di depan gue, gimana sih? Kan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga sharing dari saya bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.